adik-adik? Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Masih ada sukacita? Masih ada. Di mana sukacitanya adik-adik? Di sini, di sini, di sini. Amin. Di semuanya ada sukacita. Walaupun kita di rumah, beribadah di rumah, harus tetap bersukacita. Amin adik-adik. Amin. Ayo mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari lagu anak sekolah minggu, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang menghalau peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama, ikuti adik-adik ya. Maka pilihlah Tuhanku, Maka pilihlah Tuhanku, kami ini jemaatmu, kami ini jemaatmu, berteguh kesetiaan, berteguh kesetiaan, pendengaran umatmu, pendengaran umatmu, yang berdoa berserah. yang berdoa berserah. Tolonglah semuanya. Tolonglah semuanya. Amin. Amin. Kita puji Tuhan dengan sukacita di surga nanti pakai baju. Nanti pakai baju kurung di atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Nanti pakai baju kurung di atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Adik-adik, kita sama-sama membaca hukum Taurat, ikuti inang yang tertulis pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di seluruh Judea dan Samaria dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. dan sampai ke ujung bumi.
kesucian hukum Taurat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dikuatkan melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Masih ada. Tuhan harus tetap bersukacita. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan lehermu. Hati gunakan lehermu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati gunakan matamu, cilupa. Hati gunakan matamu, cilupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilupa. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati gunakan tubuhmu. Cilupa, amin. Hati gunakan tubuhmu. Cilupa, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilupa, amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ikuti Inam. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan sukacita. Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setia Yesus, setia sampai mati. Apakah alasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati.
iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya suatu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan, kita sambut firman Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 355 dan buku ND nomor 178. Yesus memanggil, mari segera, itulah jalan selamat datang. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa api pun menang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yesus roh ibu, bagi hartanya jatuh. Kalau Yesus mau asal percaya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah kita bernyanyi, Yesus memanggil. Sekarang waktunya kita mendengar firman. Duduk yang baik, jangan berjalan ke sana kemari, jangan berbaring-baring. Siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, di mana kami anak-anak sekolah minggu diperkenankan untuk mengikuti ibadah memperingati hari kenaikan anakmu Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami anak-anakmu siap mendengar. Amin. Jadi di hari ini, hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saat ini firman Tuhan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Beginilah firman-Nya, mari kita simak bersama-sama. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup
dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih sabar dan setia mau mendengar cerita Amang Pendeta? Kalau mau, duduk yang manis. Saat ini di dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Amang ada cerita. Cerita ini mau disampaikan melalui cerita pendek yang ditampilkan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dengar dan perhatikan baik-baik supaya firman Tuhan sampai ke dalam hidup kita dan kita bisa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Dengar ya, saksikan bersama-sama. Di suatu kota yang indah, hiduplah seorang anak perempuan cantik yang bernama Lisa. Lisa adalah anak yang pintar dari keluarga sederhana. Suatu hari, mamanya membangunkan Lisa yang tertidur di kursi. Aduh, Lisa ini masih tidur aja kali. Lisa, bangun Lisa. Hah? Ada apa sih, Ma? Ini kan hari libur. Aku masih mau tidur, ngantuk. Gak tahu apa ini hari apa. Hari Minggu mau sekolah minggu. Ayo cepat bangun. Gak mau, Ma, sekolah minggu. Nanti aku mau nonton film kesukaanku, film Doraemon. Nanti kalau aku pergi sekolah minggu, udah keburu habis deh filmnya. Ayo bangun ya, ayo cepat. Mandi, ayo. Karena tidak mau bangun,
Mama pun memaksa Lisa untuk beranjak dari kursi supaya pergi mandi. Seperti inilah kekurangan Lisa. Walaupun dia anak yang pintar di sekolah, tapi dia malas sekolah minggu. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Siapa di sini yang malas banget seperti Lisa? Itu tidak baik ya adik-adik. Jangan dicontoh. Akhirnya Lisa pun berangkat pergi ke sekolah minggu. Lisa berjalan kaki karena gerejanya dekat dengan rumah. Saat sedang berjalan, kaki Lisa tersandung dan membuatnya terjatuh ke tanah. Aduh, ini pasti gara-gara mama kan? Paksa-paksa aku sekolah minggu. Kakiku jadi sakit ini, aduh. Lisa bersungut-sungut saat terjatuh. Dia malah menyalahkan mamanya. Padahal kan dia sendiri yang tidak hati-hati saat berjalan. Dari kejauhan, Eli melihat Lisa. Eli adalah tetangga Lisa. Eli adalah anak yang baik dan rajin pergi ke sekolah ini. Eli pun datang mengulurkan tangannya ingin membantu Lisa berdiri. Ayo Lisa, kayaknya kamu butuh bantuan. Sini aku tolong. Iya nih, Li. Tadi aku jalannya bersandung, jadi aku jatuh. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Makanya lain kali hati-hati dong. Kamu sekolah minggu ya? Dari mana? Tunggu dulu. Sebenarnya aku tuh males kalau pergi sekolah minggu. Di sana ada tempat bermain tuh. Kita ke sana aja yuk, Li. Di situ ada ayunan, ada juga jukit, ada plesetan. Kayaknya di sana lebih seru deh daripada sekolah minggu. Ayo. Gak boleh Lisa. Kamu gak boleh banget sekolah minggu. Ini aja deh. Kita sekolah minggu. Nanti pulang sekolah minggu kita ke sana. Oke? Ayo. Enggak mau. Ayo. Udah deh. Ayo. Eli dan Lisa pun berjalan kaki pergi sekolah minggu. Sesampainya mereka di sekolah minggu, sudah ada anak sekolah minggu lain yang datang. Tapi ibadah mereka tidak mulai karena guru sekolah minggunya sakit, sehingga tidak bisa mengajar mereka sekolah minggu. Melihat hal itu, Eli pun mengajak teman-teman yang lain untuk berdoa bersama, mendoakan guru sekolah minggunya supaya sembuh dari sakit. Teman-teman, kakak guru sekolah minggu kita sakit. Kasian ya. Gimana kalau kita mendoakan kakak guru sekolah minggu? Setuju nggak adik-adik? Setuju. Oke, kalau gitu kita ambil doa yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami dalam sekolah minggu sehingga kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kakak guru sekolah minggu kami tidak datang Tuhan karena sakit. Tolong Tuhan sembuhkan kakak guru sekolah minggu kami agar dia Tuhan bisa datang Tuhan di minggu depan, bisa mengajari kami, bisa membimbing kami, menceritakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini tidak datang atau yang tadi sedang malas Tuhan sekolah minggu. Tolong Tuhan ketuk pintu hatinya, tolong Tuhan berkati dia Tuhan agar dia semakin rajin dan tidak malas lagi Tuhan untuk beribadah, berdoa, dan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, yuk teman-teman, kita beresin, kita pulang. Sepulang dari sekolah minggu, Lisa pun memanggil Eli sambil berkata, Eli, terima kasih ya kamu tadi sudah mendoakanku. Kamu mau nggak jadi sahabatku? Aku mau jadi seperti kamu yang rajin sekolah minggu, yang mau mendoakan orang lain, yang setia dan taat kepada Tuhan. Iya Lisa, aku mau kok jadi sahabatmu dan aku mau membantu kamu untuk menjadi anak yang rajin. Iya deh, Li. Aku nanti berusaha
Eli pun menjadi anak sekolah minggu yang aktif di gereja. Lisa sangat setia mengikuti kegiatan Eli menjadi pelayan di gereja. Tapi suatu hari Eli dan keluarga harus pindah dari kota yang indah itu ke kota lain karena papanya dipindah tugaskan. Walaupun Lisa sedih akan hal itu, tapi dia tetap semangat untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Lisa, aku mau pergi ke papa keluar kota. Semoga nanti Tuhan memberkati kita lagi ya. Kamu harus rajin, tidak boleh malas-malas, oke? Terima kasih ya Eli, kamu sudah mau menjadi sahabatku di kota ini. Semoga nanti Tuhan mempertemukan kita ya. Ya, dadah Lisa. Dadah Eli, hati-hati di jalannya. Eli sudah pergi. Siapa nanti jadi sahabatku ya? Ayo adik-adik sekolah minggu, kalian mau gak jadi sahabatku? Mau? Mau? Baiklah, kalau mau, berarti kita harus sama seperti Eli, rajin sekolah minggu, setia dan taat kepada Tuhan, dan selalu mendoakan orang lain. Oke adik-adik? Oke, sampai jumpa kembali ya. Dadah. Kita sudah dengar tadi firman Tuhan. Ayo, ada yang nggak memperhatikan tadi cerita tadi? Siapa yang anak yang baik? Siapa yang malas? Siapa yang nggak mau ke gereja? Siapa yang rajin yang ke gereja? Ayo, siapa? Siapa yang ingin mau menjadi si Lisa? Atau siapa yang ingin menjadi Eli? Iya, di hari kenaikan ini kita semua anak-anak sekolah minggu harus bisa, harus mau seperti Eli, bersaksi, menjadikan, memberitakan firman kepada teman-teman kita supaya mereka percaya kepada Tuhan. Itulah tadi yang dilakukan oleh Eli. Dia setia mengajak kawannya si Lisa yang mau bermalas-malasan, yang tadinya dia hanya tidur-tidur di kursi. Dia tidak mau karena dia ingin mendengar dan menonton film Doraemon. Nah, jangan seperti itu. Kalau hari Minggu harus mau ke gereja, harus rajin seperti teman tadi si Eli. Ya, lakukanlah itu dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya anak-anak Tuhan dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka, supaya mereka mampu memberitakan Injil melalui kehidupan mereka sehari-hari terhadap sesama mereka, teman-teman mereka, adik-adik mereka. Dan jadikanlah anak-anak Tuhan menjadi alat maupun saksi Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kali ini kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan dengan bernyanyi dari buku Hidup Jemaat 426 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat